Halo teman-teman, selamat datang di channel Mojopahit Vlog. Di pagi yang lumayan cerah ini kita berada di salah satu peninggalan Majapahit, yakni berupa pertirtaan kuno. Pertirtaan ini merupakan pertirtaan terbesar yang pernah ada di wilayah Nusantara. Ini dulu konon merupakan tempat dari Istana Majapahit ketika menjamu tamu-tamu kerajaan, terutama untuk tamu-tamu dari wilayah mancanegara. Dan ada cerita yang cukup unik, tapi cerita ini bersumber dari tradisi pitutur sejak zaman dulu hingga sekarang, bahwasanya ketika menjamu tamu-tamu kerajaan tersebut, Istana Majapahit menggunakan piring-piring, wadah, dan cawan-cawan terbuat dari emas murni, sehingga mengesankan bahwasanya Majapahit merupakan kerajaan yang cukup makmur, sehingga peralatan makannya saja terbuat dari emas. Serta yang cukup unik bahwasanya setelah perjamuan makan dan minum tersebut telah selesai, semua peralatan yang digunakan, baik itu berupa piring, cawan-cawan maupun yang lainnya, di mana semuanya peralatan terbuat dari emas, langsung oleh Istana Majapahit dilemparkan ke dalam pertirtaan atau kolam segaran ini. Hal ini memang sengaja dilakukan oleh kalangan Istana Majapahit di hadapan para negara tetangga, ditujukan untuk menunjukkan bahwasanya Majapahit ketika itu negaranya cukup makmur, sehingga peralatan yang terbuat dari emas saja ketika telah selesai digunakan langsung dilemparkan ke dalam dasar kolam ini, menunjukkan bahwasanya alat tersebut hanya sekali dipakai, kemudian akan diganti dengan peralatan yang baru lagi. Sehingga peristiwa tersebut sangat mencengangkan bagi para tamu-tamu negara. Mereka kagum dengan kemegahan dan kemewahan dari Majapahit. Namun ada tambahan bahwasanya di dalam dasar kolam ini terdapat jaring-jaring yang memang sengaja ditempatkan untuk apabila peralatan terbuat dari emas tersebut dilemparkan ke dalamnya, maka jaring-jaring ini akan segera mengamankannya. Hingga ketika acara perjamuan telah selesai dan para tamu negara tersebut pulang ke negaranya, maka piring-piring emas dan cawan-cawan emas tersebut bisa diangkat kembali. Ini hanya digunakan untuk sebagai shock terapi bahwasanya memang Majapahit adalah negara yang sangat-sangat makmur, sehingga peralatan makannya saja rata-rata terbuat dari emas. Namun itu semua adalah cerita yang bersumber dari tradisi pitutur sejak zaman dulu, sehingga memang kebenarannya masih memerlukan kajian dan peneliti ulang. Kita sekarang berada di pojok timur dari kolam segaran. Ini ada saluran irigasi. Kelihatannya ini digunakan sebagai salah satu pemasok air untuk kolam segaran ini. Dikarenakan memang untuk sekarang ini kolam segaran untuk sumber aslinya sudah tertutup. Dikarenakan banyak sekali endapan-endapan lumpur dan juga areanya juga sudah tidak sama dengan seperti dulu, di mana keberadaan pada zaman dulu airnya atau sumbernya cukup melimpah di sini. Sekarang hanya cukup kecil seperti yang kita lihat. Kita akan menuju sampai sisi atas untuk melihat saluran air ini. Ini sampai sini sudah dikasih pembatas. Tak heran maka sumber airnya tidak sebesar zaman dulu, teman-teman. Karena bisa kita lihat sumber airnya seperti ini untuk zaman sekarang. Memang cukup menyedihkan. Ditambah lagi dengan endapan-endapan lumpur yang memang cukup besar di dalam atau di dasar kolam. Ini kita bisa lihat
Mungkin keadaannya zaman Istana Majapahit masih berfungsi. Keadaannya tidak seperti ini, cukup melimpah dan cukup jernih pada masanya. Sebenarnya air yang ada di kolam sekeran ini selain dipasok dari saluran irigasi warga, juga dipasok dari sisi ini. Ini adalah balong bunder. Letaknya ada di sebelah selatan dari kolam segaran. Nah, di sana itu adalah kolam segarannya. Ini berada di pinggir ruas jalan. Ini balong bunder. Dulu menurut keterangan warga bahwasanya air dari kolam segaran juga dipasok dari saluran bawah tanah dari balong bunder ini. Tetapi memang sekarang sudah tidak berfungsi, menjadi rawa-rawa seperti ini. Nah, di depan sana ada bendera itu teman-teman. Itu adalah titik tengah dari balong bunder. Sekarang sudah ditumbuhi oleh rerumputan yang cukup tinggi dan menjadi rawa. Tetapi untuk zaman sekarang, balong bunder ini tidak bisa berfungsi secara normal. Dikarenakan tanah di sisi selatan kolam segaran sudah diuruk, jadi untuk saluran bawah tanahnya sudah tertutup, tidak bisa dialirkan lagi ke dalam kolam segaran. Selain keberadaan dari balong bunder tadi yang memasok dari air kolam segaran, di sini juga ada balung dowo. Ini letaknya di dalam Pusat Informasi Majapahit atau Museum Trowulan, lebih tepatnya di halaman dari Museum Trowulan. Di depan sana ada situs pemukiman elit bangsawan Majapahit. Dan di sisi sana itu adalah tempat museumnya, museum dari Trowulan Mojokerto. Dan di sisi kanan atau seberang jalan yang kita lihat tadi itu adalah balong bunder. Jadi antara balong bunder, balung dowo, dan kolam segaran yang di depan sana ini adalah sangat berkaitan erat. Tetapi dua tempat ini, yakni balong bunder dan balung dowo, keduanya sudah tidak bisa difungsikan sama sekali dikarenakan karena kerusakan dan juga pendangkalan yang memang cukup ekstrim. Ini adalah komposisi batu bata merah dari kolam segaran. Direkatkan dengan menggunakan teknik kosot atau sistem gosok, sehingga perekatannya cukup maksimal, sehingga zaman dulu airnya tidak sampai bocor. Untuk zaman sekarang digunakan oleh masyarakat sekitar sebagai tempat rekreasi dan juga kegiatan memancing seperti ini. Ini menjadi jamak kita lihat ketika suasana di pagi hari maupun sore hari. Untuk kolam segaran ini terletak di Dusun Unggahan, desa atau kecamatan Trowulan, Mojokerto. Nah, di sudut sana tadi itu adalah pintu masuknya tadi. Di sebelah sana Museum Trowulan. Di sebelah sana tadi adalah balung bunder yang barusan kita lihat. Sedangkan sisi ini adalah saluran irigasi, tempat menyalurkan air ke kolam segaran. Praktis sekarang kolam segaran airnya berkurang, tidak sebanyak dahulu. Kolam atau petitaan kuno ini memiliki luas 375 kali 175 meter persegi dengan struktur berbahan bata merah kuno sebagai dinding kolam, mempunyai ketinggian 3,16 meter. Untuk ketebalan dinding dari kolam ini mencapai 160 cm, menjadikan kolam ini menjadi kolam atau petitaan kuno terbesar dari peninggalan Majapahit bahkan Nusantara hingga kini. Kolam kuno ini menjadi salah satu dari 32 kolam kuno peninggalan Majapahit yang sampai sekarang masih bisa kita saksikan. Nama segaran sendiri dalam bahasa Jawa mempunyai arti laut.
disematkan pada kolam luas seperti lautan. Dalam peta rekonstruksi ibu kota Majapahit karya McGranpon, kolam Segaran diduga berada di depan keraton atau istana Majapahit. Kolam ini menjadi simbol Samudra Mantana, yakni pengadukan lautan susu yang merupakan landasan kosmologi Hindu-Buddha pada masanya. Konsep pembangunan ibu kota yang berlandaskan filsafat Samudra Mantana ini sendiri juga ditemukan pada reruntuhan ibu kota Angkor di Kamboja. Kolam ini sendiri ditemukan oleh pertama kali Insinyur Henry McGranpon pada tahun 1926 Masehi dan memiliki luas sekitaran 6 hektar, juga mampu menampung air maksimal 223.125 meter kubik. Kolam Segaran ini pada waktu dahulu ditemukan dalam kondisi tertimbun tanah dan juga rerumputan. Kemudian Dinas Purbakala Pemerintah Hindia Belanda melakukan ekskavasi kolam ini dan berhasil menampakkan strukturnya. Kemudian pada tahun 1966 diadakan pemugaran selama 1 tahun. Lalu Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Jawa Timur ketika itu melakukan pemugaran pada situs ini pada tahun 1975, kemudian 1976, dan pada tahun 1982 sampai 1983. Ini sekarang kita berada di sisi barat dari kolam Segaran. Inilah saluran pembuangan dari kolam Segaran ini. Ada 2 titik. Ini di depannya ini juga saluran pembuangannya. Mengutip dari buku Prang Bubat 1279 Saka karya Sri Wintala Ahmad, di sana disebutkan bahwasannya Segaran pada era kerajaan Majapahit memiliki nama asli Citrawulan, Trawulan atau Trowulan. Sehingga pada masanya kolam ini dibangun untuk kebutuhan penampungan air di musim penghujan dan juga sebagai persediaan air di musim kemarau. Ini menunjukkan canggih dan majunya peradaban pengelolaan air pada masa tersebut. Dikisahkan juga bahwasanya keindahan kolam Segaran ini menjadi alasan mengapa diberi nama dengan Citrawulan. Bahwasanya pada malam hari cahaya bulan akan terbayang di permukaan air kolam, sehingga saat bulan purnama tiba, semua orang yang berada di sekitar kolam ini akan mengakui suasananya yang memang cukup indah. Karena memang zaman dahulu belum ada penerangan seperti zaman sekarang, sehingga pantulan cahaya purnamanya akan sangat-sangat terasa. Ini adalah struktur pintu masuk ke dalam kolam Segaran, berada di sisi jalan ini. Ini pintu gerbangnya, sudah diberi pagar besi. Di depannya ini adalah struktur tangga turun untuk menuju dari dasar kolam Segaran. Dahulu kita bayangkan keluarga bangsawan Istana Majapahit turun melalui tangga ini untuk melihat pantulan cahaya purnama di dasar kolam Segaran ini. Karena memang zaman dulu tempat ini sangat indah. Tetapi untuk pagi ini kita hanya bisa melihat pantulan cahaya mentari pagi di sisi sana itu masih kelihatan. Bisa kita bayangkan dahulu pantulan purnamanya berada di sini. Kolam Segaran ini memang semasa Majapahit dapat disebut sebagai tempat rekreasi di kala purnama bagi kaum bangsawan, keluarga raja, bahkan raja itu sendiri. Sebuah pemberitaan Cina menyebutkan bahwasannya setiap purnama, penduduk Majapahit bersukacita di sekitar kolam Citrawulan atau kolam Segaran ini. Bahkan kaum perempuan membentuk barisan di sekitar kolam Segaran sambil bernyanyi. Inilah
gambaran kolam segaran pada malam hari. Untuk zaman sekarang, tampak lampu-lampu di sekitar kolam ini dari kejauhan juga sudah tampak. Namun sayangnya bukan malam bulan purnama sekarang, jadi keindahannya tidak bisa terlalu diekspos. Berbeda dengan zaman dulu yang memang cukup syahdu karena memang berada di bawah temaram bulan purnama. Demikianlah teman-teman liputan kami tentang kolam terbesar, terluas, dan termegah kebanggaan Majapahit pada masanya. Memang untuk zaman sekarang kolam ini tidak seperti dulu, cukup megah, cukup bersih, menjadi tempat wisatawan bagi para keluarga bangsawan Istana Majapahit. Tetapi untuk sekarang kolam ini juga masih menjadi tujuan wisata bagi masyarakat Mojokerto sebagai anak keturunan dari Majapahit pada masanya. Diharapkan dan semoga kedepannya kolam segaran ini bisa menjadi lebih baik lagi sebagai warisan budaya adiluhung nenek moyang kita. Rahayu.